Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dr. Siti Alimah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah LDK, Literasi Digital dan Kemanusiaan. Izin memperkenalkan diri, saya Lailatu Salma dengan NIM 4512422 dari Program Studi Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan hasil riset saya dengan judul Teknologi Cerdas untuk Keberlanjutan Lingkungan melalui analisis siklus hidup produk minyak kelapa sawit dengan metode LCA. Berikut merupakan rangkuman dari artikel uh, yang sudah saya buat. Yang pertama ada latar belakang. Nah, salah satu inovasi cerdas yang memiliki pengaruh terhadap tantangan lingkungan adalah teknologi LCA atau Life Cycle Assessment yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dampak dari suatu produk mulai dari tahap awal perencanaan hingga sampai pembuangan akhir yang mana menghasilkan limbah. Nah, dengan mengimplementasikan teknologi cerdas melalui LCA ini, uh, kita dapat mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana inovasi ini dapat secara efektif menghasilkan produk yang berkelanjutan sehingga dapat mengurangi tantangan lingkungan global. Next. Tujuan penelitian saya pada kali ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui konsep dasar LCA dan penggunaannya dalam industri keberlanjutan. Yang kedua, untuk merinci dan menganalisis dampak lingkungan produk minyak kelapa sawit menggunakan software LCA sebagai metode evaluasi. Selanjutnya ada landasan teori. Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Seiring berjalannya waktu, permintaan masyarakat terhadap minyak goreng kelapa sawit semakin besar, sehingga mengakibatkan peningkatan produksi minyak kelapa sawit. Hal ini cukup mempengaruhi lingkungan sebagai dampak yang ditimbulkan dari berbagai tahap produksi, seperti limbah cair, limbah padat, limbah B3, dan emisi dari cerobong boiler pada industri tersebut. Nah, salah satu hal yang mengkhawatirkan dari sektor ini adalah tingginya pelepasan emisi gas rumah kaca. Nah, untuk mengetahui dan mengatasi dampak tersebut diperlukan suatu upaya pemetaan sumber emisi gas rumah kaca dan perhitungan emisi yang dihasilkan. Nah, Life Cycle Assessment ini merupakan suatu metode untuk menganalisis proses ataupun potensi dampak negatif terhadap lingkungan dari suatu tahap produksi di seluruh prosesnya. Nah, LCA ini mengukur dan mengevaluasi berbagai jenis limbah yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan bahan mentah yang dikonsumsi sepanjang siklus hidup tersebut, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses produksi dan distribusi ke konsumen. Nah, saat ini aspek lingkungan hidup menjadi isu terpenting dalam penyelenggaraan industri kelapa sawit di Indonesia, menurut Siregar tahun 2015. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yakni menggunakan pendekatan studi literatur yang cermat dan komprehensif, di mana penelitian ini dilakukan secara menyeluruh dan penggalian informasi dilakukan melalui tinjauan literatur yang mendalam dari artikel jurnal yang pernah terbit di tahun-tahun sebelumnya. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Di sini saya mengambil 3 studi kasus. Yang pertama adalah analisis siklus hidup produk Life Cycle Assessment dalam industri keberlanjutan. LCA terbukti memiliki banyak manfaat dalam industri. Di antaranya adalah mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan, berbasis bukti yang valid, membantu perusahaan atau industri dalam identifikasi daerah yang dapat dilakukan perbaikan guna mengurangi dampak lingkungan,
dan membantu perusahaan dalam berkomunikasi dengan pemangku adat secara terstruktur dan juga transparan. Nah, perangkat ini atau LCA ini membantu perusahaan juga dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dengan lebih efisien sehingga membuat proses LCA berjalan dengan terjangkau dan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai jenis industri. Nah, dalam studi kasus 2 ini, saya mengambil judul Potensi Dampak Lingkungan pada Industri Minyak Goreng Sawit dengan metode Life Cycle Assessment. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dampak lingkungan dari proses produksi minyak goreng kelapa sawit dengan menggunakan metode CMLEA baseline adalah abiotic depletion, yakni sebesar 12,56 mili per ton. Kemudian global warmingnya ada 0,00117 kg. Kemudian ada CO2-nya yakni equi per ton. Kemudian ada human toxicity sebanyak 0,03718 kg. Kemudian ada 1,4 minus dB. Ada photochemical oxidation sebanyak 0,00043 kg. Kemudian ada C2H4, kemudian ada acidification 0,02586 kg SO2, dan eutrophication sebanyak 0,00295 kg PO4 per ton. Nah, sedangkan hasil keputusan dari berbagai alternatif dan kriteria dengan menggunakan metode ANP didapatkan bahwa alternatif penggunaan biomasa EFB sebagai bahan bakar boiler dan kriteria dampak lingkungan sebagai prioritas utama dalam perbaikan lingkungan. Kemudian next, studi kasus yang ketiga, saya mengambil judul pengurangan emisi gas rumah kaca pada perkebunan kelapa sawit dengan pendekatan life cycle assessment. Nah, rata-rata hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Rata-rata emisi GRK yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit sebesar 0,08 TCOE, kemudian per TTBS per tahun. Nah, alternatif solusi yang didapatkan ini diberikan untuk mengurangi emisi GRK dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan pupuk organik yang tersedia sisa dari proses produksi CPO itu sendiri, yaitu dengan pemanfaatan limbah cair dan janjang kosong. Nah, pemanfaatan limbah cair ini sebagai pupuk dapat berpotensi untuk mereduksi atau mengurangi emisi GRK yang dihasilkan sebesar 0,015 per TTBS atau setara dengan 17,03%. Nah, sementara pemanfaatan janjang kosong berpotensi menurunkan emisi GRK sebesar 0,029 TCO 2 per TTBS atau setara dengan 33,98%. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. LCA ini membuktikan kebermanfaatannya dalam menganalisis dampak lingkungan dari suatu produk dari tahap awal produksi hingga pembuangan akhir. Nah, metode ini membantu dalam mengidentifikasi cara-cara atau area-area di mana dapat dilakukan perbaikan untuk mengurangi dampak lingkungan. Nah, selain itu, artikel ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan dampak industri terhadap lingkungan, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dalam pengembangan dan penerapan teknologi pintar untuk kelestarian lingkungan. Nah, berikut merupakan sebagian referensi dari penelitian yang saya lakukan. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.